Ya iyalah, gue nggak bisa pulang, nggak ketemu lu, nggak kawinin lu ntar. Nikah cuy. Ya emang nikah orang kawin. Ya nikah dulu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sesi kali ini aku mau nanya-nanya ke Ayang tentang gimana sih ceritanya kok dia bisa masuk ke komunitas pendakian. Terus di tahun berapa pertama kalinya dia naik gunung, kesan-kesannya naik gunung itu kayak gimana, apa dia karena naik gunung itu karena sakit hati, patah hati sama mantannya. Kita tanya dulu yuk. Halo, Halo, nama lengkapnya siapa? Rajin. Kepanjangannya RAJ, rajin, IB ibadah, rajin Wih. ibadah. Nah, aku mau nanya nih, Tanya apa? Mau jawab nih? pertama kali naik gunung itu kapan? Nggak ingat, aku nggak ingat. Lagi suasana kalut, atau lagi suasana pikiran runyam, atau jenuh sama keadaan makanya menekatkan diri buat naik gitu? Namanya lihat kesini. Ya kan aku sambil naik sambil mikirin Ya, kalimat enggak. apa ini yang bagus gitu. Kalau dalam wawancara itu kan Ya udah. Aku jatuh cinta sama kamu. Jadi aku mau nanya, aku mau jawab. pertama kali naik gunung itu kapan? Aku nggak ingat. Nggak ingat. Kenapa? Jangan buat apa diingat ya? Enggak. Kenapa bisa masuk ke komunitas pendakian, mau Nggak pernah. membulatkan diri, gue mau naik gunung nih gitu. Apa yang bikin motivasi diri itu untuk naik, sedangkan aku aja kayak buat naik tuh males, yang capek, buang-buang duit, buang-buang tenaga gitu. Sama aku dulu ya sebenarnya tuh kontras sama naik gunung pendaki. Sama pendaki. Ya. Kenapa? Kontranya kenapa? Ya Motori alam. Ya itu masuk itu motori alam. Dan apa ya? Pokoknya kayak kegiatan itu nggak ada gunanya. Apa karena teman-teman kamu juga, kayak salah satu teman kamu ini dia anak gunung, jadi kamu kayak pengen nih naik gunung gitu? Enggak. Jadi nggak ada campur buat sama teman kamu? Nggak pernah ada yang ngajak. Jadi awal mula kenapa bisa mulai naik gunung itu karena waktu itu pengen pergi jauh. Alasannya kok bisa tiba-tiba aku pengen pergi jauh? Ya mungkin segudang masalah. Segudang. Wow. Cucunya segudang. Ya pokoknya segudang masalah dah. Pertama kali naik gunung itu kemana? Tahun berapa? Ingat ya? Gunung Sumbing tahunnya itu kurang. Langsung Sumbing, nggak ada. Jadi awal mulanya ceritanya begini. Pokoknya jenuh, pengen pergi jauh. Aku nggak ada yang ngajak, pokoknya ngambil libur 3 hari doang, ngambil libur. Terus ya? Aku nyari barengan di kayak OT. Enggak, bukan. Jadi biasanya di postingan tuh di Facebook dulu ada di grup. Misalnya ada yang komen, cari barengan nih tanggal segini buat naik gunung ini, dari ini berangkatnya. Berarti bukan seseorang yang OT ya, open trip? Enggak pernah gitu. Berarti kayak individual aja. Iya, jadi aku pertama kali itu aku langsung balas komen, dari mana bang? Dari daerah Parung. Udah, mau berangkatan ini bawa apa aja ini. Oke. Coba belum kenal. Alat-alat kamu udah lengkap? Nyicil pinjam sana sini. Jadi ya udah spontan aja. Terus langsung ambil libur, ketemuan di pasar Ciputat, berangkat. Berapa orang pertama kali naik? 8. Lupa. Ya sekitar itu dah. Dan dari situ ya udah. Itu juga pertama kali gunung nggak langsung sampai puncak.
Oh, berhenti di jalan. Ya pas udah diriin tenda, yang lain lanjut muncak ya aku di tenda aja. Capek. Udah, mau nangis Berapa jam? ya berjam-jam. Jam-jam. Jadi pas sudah diriin tenda, camping, apa tidur, masak tidur, itu badan aku nggak bisa tidur, badan sakit semua. Ya kaget mungkin ya pertama kali, Nggak ada persiapan, latihan. ya nggak ada persiapan gitu, spontan aja itu. Spontan tuh kan cowok semua. Ada ceweknya, ada monyet, udah deket. Hati-hati nih nanti handphone, Handphone kamu mana? pokoknya hati-hati. Ke Sumbing. Terus kedua kalinya kemana? Enggak. Kesan-kesannya gimana? Waktuin apa Waktu pertama kali ke Sumbing naik, kesannya gimana? ya itu udah nggak pengen naik lagi, pokoknya aduh capek, sakit badan, apalagi pas udah pulang dari rumah tuh. Tambah berenang. Oh sakitnya linunya, pegelnya bukan biasa, bener-bener ketulang sih rasanya. Terus kedua kalinya kenapa mau naik? Padahal pertama kalinya udah punya pikiran Nah capek. itu dia, selang seminggu kok pengen balik lagi. Wih, kemana itu? Aku lupa yang kedua gimana, pokoknya aku nggak ngingetin, nggak ini. Ntar lo kalau sering, oh ke perahu, Tahu. iya Wih, perahu berapa orang? berempat. Itu individual lagi. Iya kalau itu sama teman-teman aku sendiri, dan itu nekat sih, nekat. Jadi belum, di 3 temen aku ini belum ada yang pernah naik gunung, cuman baru aku. Dan itu pun nggak sampai Itu puncak. juga belum berpengalaman banget. Aku aja, ayo bagiin masih begini kalau Naik apa? bis. Terus berhasil sampai puncak nggak? Itu juga ada ceritanya, itu perjalanan ke Coba perahu. dong jalan. Wah, Jalanin, sedih. ceritain. Sedihnya Ke perahu enggak naik bis, naik kereta dari Senen Gambir. dari Senen Senen. turun di Purwokerto. Nggak ada yang sampai Wonosobo kereta, belum ada kayaknya sampai sekarang. Jadi turun kereta itu juga sama preman sono juga suruh dipaksa naik mobil. Naik Kayak mobil bukan naik mobil kayak Flashback. bukan kayak gokar, grab car gitu, mobil minibus pribadi. Oh gila, dimintain ongkosnya dari Purwokerto ke Wonosobo bisa 15.000 berempat. Nggak mau, orang aku udah cari rutenya dari turun dari Purwokerto ke terminal Purwokerto, lanjut ke terminal Mendolo Wonosobo gitu. Udah Gedein suara. ini udah gede. Terus lanjut. Terus akhirnya gimana bisa menolak preman situ? Ya dia ngotot lagi lah. Emang gue orang apaan? Terus akhirnya Gila. Bukannya masalah apa kalau nurut, duitnya habis. ya iya, di sana mana apa batu. Tapi itu persiapan udah lengkap. Persiapan apa? Tenda. Udah lengkap, kan belajar dari Pengalaman. Oh, teman-teman kamu udah pada punya semua alat-alatnya, ya memang cuma kamu doang. Aku juga belum, masih minjem sana sini semua pokoknya. Ya namanya juga anak laki, nekat aja. Dari pokoknya setiap pendakian, setiap orang punya cerita masing-masing, beda ceritanya. Nih, pas sampai perahu. Ntar dulu aku belum selesai. Oh, nah, pas udah nyampe. Itu kamera SLR ketinggalan di stasiun. Terus? Itu inget-inget udah di Wonosobo. Balik lagi? Enggak. Hilang dong? Tetep naik gunung anjir. Dan di situ pertama kali naik malam jam 1:30. Jadi jam 12 malam itu baru nyampe base camp. Akhirnya mau pusing, udahlah lanjut aja malam ini juga naik, nggak usah nunggu pagi, langsung gas. Iya soalnya emang nggak capek?
Ya, nekat, lagi-lagi nekat itu. Nah, alhamdulillahnya kan pulang naik kereta lagi. Iya. Untung ditemuin sama security di Simpon. Jadi main KTP atau gimana nggak? Enggak. Iya. Jadi buat meyakinkan kalau emang itu miliknya milik temen aku, ditanya di dalam tas kamera ada apa ya. Untungnya temen aku tahu tuh ada chargernya. Oh ya benar ya, bisa dikasih. Itu pendakian kedua tuh sama orang-orang nekat yang belum pernah langsung naik malam nih. Tapi bayangin. sampai ke puncak. Sampai kan kalau Gunung Prau itu emang dirilis tendanya ya di puncak karena dia perbukitan. Yang kedua kalinya siapa yang merasa capek? Malam kalau naik malam enggak enggak Karena suasananya aja kali ada. suasana itu gelap, jadi kalau kita jalan gelap itu nggak kelihatan treknya, nggak terlalu jelas. Oh, jadi Jadi ya kayak jada pokoknya fokus sama cahaya senter aja, udah jalan aja. jadi kayak kalau misalkan udah siang kan ngelihat Iya, treknya udah iya. kelihatan capek duluan. Udah Mau nanya. Kan kalau misalkan naik gunung malam-malam gitu kan banyak yang ngomong serem, horor, terus banyak cerita-cerita yang begitu. Itu kamu nemuin kayak gitu nggak sih, kayak penampakan lah istilahnya? Kayak banyak cerita-cerita podcast horor kan, kayak yang dikerjain lah terus nyampe di pasaran setan itu lah. ada makanan setiap malam. Ya, Berarti jadi nemuin. kalau ngeliat secara kasat mata langsung nggak pernah. Ya bukan nggak pernah sih, kayak apa sekelibat gitu aja. Itu pernah, itu di Sindoro maghrib lagi gerimis, Nekat jalan lagi pagi. emang mau turun. Oh, tapi kan harusnya berhenti dulu dong kalau azan. Ya emang kita tahu, Kan bisa lihat jam. ya emang tahu jadwalnya. Kan ada jam tangan. Emang nggak pakai. Enggak, Pantas. jadi bilang bocah naik Terus. bisa lah. Dia itu jadi bertiga, aku jalan paling belakang. Sama siapa aja? Dia temen aku, aku mah gak kenal. Terus. Ya, Coba semua. iya, nanya jangan gitu apa. Ya kan tadi cut. Kamu mah, ini aku kalau lagi ngomong jangan langsung nanya yang lainnya lagi. Iya. Kamu lagi nanya A, aku jawab A dulu, jangan Kamu aku lagi ya ada iya. Belum buat itu. Terus ya udah ulang ya abis Mindoro turun lewat Sekelebat berapa kali? sekali. Tapi teman-teman kamu pada ngeliat juga? Enggak, jadi posisinya ini aku paling belakang nih, ini dua tengah depan, jadi jalur kayak ada musim itu pohon tinggi lah, pokoknya di tengah hutan gerimis, kabarnya juga gelap. Aku jalan aja tiba-tiba set, aki-aki pakai sorban gitu, itu yang aku lihat sekilas gitu loh, tapi nampak jelas, yang nggak jelas banget samar, tapi yang dibayangin itu gitu hati-hati pakai sorban. Oh aku teriak astagfirullahaladzim, kalau aku dua nggak apa udah, gue nggak mau depan nggak mau belakang, tengah. Terus Ya udah enggak. lanjut jalan. Jadi ada tradisi di pendaki-pendaki itu, kalau kita melihat sesuatu tuh jangan langsung diceritain. Iya, di situ. harus diturun dulu sampai turun. Iya gitu. Takutnya di atas juga ada kenapa-napa gitu. Ya banyak lah, itu salah satunya tuh mistis. Tapi kan ada cerita horor nih katanya jiwanya itu jiwanya itu ditahan di atas gunung. Itu bisa dibilang bisa dipercaya nggak sih? Yang mau percaya silakan, yang enggak ya silakan. Itu mah Karena nggak ngerugiin ya. iya silakan. Apa yang harus diperdebatkan kayak gitu? Itu kepercayaan masing-masing bro. Tapi takut gak sih kamu? Kayak misalkan nggak bisa pulang, kesasar di atas. Ya iyalah
Gue nggak bisa pulang, nggak ketemu lu, nggak kawinin lu ntar. Nikah cuy. Ya emang nikah orang kawin. Ya nikah dulu. Oh, Naik gunung ketiga di mana? nah itu dia udah lupa. Tapi triple S sudah. Udah. Apa sih? Slamet, Sindoro, Sumbing. Ya. Udah pernah semua? Iya. Beneran? Itu kamu berteman di IG sama aku, ada fotonya. Aku kan gali mantau-mantau IG kamu. Gerak robot. Ya kan ini di podcast dodol. Ya emang apa? Natural deh, natural, ngobrolin nggak usah terus banget. Kedua, ketiga capek nggak? Dia naik gunung mau ke 100 mau yang Tapi ke kok nggak berapa ya? kapok? Capek. Hah? Kok nggak kapok? Capek. Ya kan ada istirahatnya, nggak full. Ya, Jalan tapi kan banget. istilahnya duitnya juga ngalir. Nah duitnya yang capek. Nah itu dia kan, makanya aku nanya. Kok nggak ngaso naik gunungnya? Nggak masuk gimana? Aku aja terakhir naik gunung tahun kemarin, dan tahun ini nggak naik lagi. Iya. Wah, kamu naik gunung, aku chat aku baru pertama kali kenal dicuekin. Gue mah orang sibuk. Kentut. Ayo naik gunung sama aku. Kok menghela napas? Kok menghela napas? Ngerepotin ora. Gendong. Gendong aku. Sebenarnya bukan masalah ngerepotin tangganya sih. Aku masih buat bawa anak orang gitu, apalagi perempuan. Aku juga sebenarnya masih minim dalam berpengalaman. Nah, gunung gede udah berapa kali? Triple S udah. Berarti pengalaman udah banyak Tetep dong. dong. Pengalaman kalau lagi dapet akses. Berarti nggak mau ngajak aku? Bukan nggak mau ngajak, belum waktunya. Gitu. Ntar kalau ada waktunya juga. Sama. Ini aja naik-naik begini aku udah nggak ngeluh. Effortnya udah gede, nggak ngeluh capek. Tadi bawa barang banyak, berat, aku nggak ngeluh, udah bisa. Dalam hati lo ngotos banget. So tahu. Kelihatan. Gue ini orang psikolog. Psikolog. Pakai loks, psikolog. Ayo naik, aku mau. Insya Allah nanti kalau ada waktunya bisa. Kalau udah siap. Mentalnya harus kuat ya sih. Mental dalam hal Naik gunung. pastilah. Suka ketemu hewan binatang buas? Buas banget ya, jangan sampai. Tapi selama ini belum pernah. Ketemu apa binatang? Ya paling kayak monyet, Bukan. babi, Harimau, belum lah. singa. Ngumpet kalau aku lewat. Ya karena lu sendiri udah singa sama harimau, udah ganas lu. Enggak banyak sama. Beringas. Dalam hal ranjang. Gua skip. Ayo. Iya ada batu sakit. Ayang ada batu sakit. Nanyanya yang Ayang, iya benar. ayang ada batu sakit ini. Ini akar. Masih. Ini pinggirin apa? Ini akar. Masih. Nanya yang benar. Berarti terakhir coba total dong. Udah berapa gunung? Berapa kali Sindoro, berapa ini berapa gitu. Jadi, pertama apa? Sumbing. Sumbing berapa kali? Sumbing 2 kali. 2. Sindoro 2.
Enggak dari urut biar aku Iya, gampang iya, ingat dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Iya, Jawa iya, Timur iya. gitu. Iya sih paling gunung. Enggak, bukan paling gunung biar aku Oh ingat. iya terus aja. Sumbing 2 kali. Enggak, Jawa Barat dulu. Oh Jawa Barat dulu apa? Gunung Gede Gede berapa? 2 kali Gunung Gede. Terus Pangrango pernah? Belum, Ini Kalimun belum, Salak. belum. Aku Jawa Barat ya, Ciremai, Mm-mm. Pandayan. Ini satu-satu. Iya, Oh, terus Bencana. di sana. Bogor, di Bogor. Terus Berapa itu? 5 Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Slamet, Sampai berapa kali? 1. Terus Sendoro 2, Sumbing 2. 10. Prau 1 2 1. 11. Merbabu 1. Widih. Terus 12. Gunung Lawu 1. 13. Udah, baru itu pengalaman aku mah belum banyak, masih jauh sama yang lain. Jadi sebenarnya aku itu bukan pecinta alam, bukan pendaki gunung. Aku Hanya nggak penikmat. ya bukan ya iya penikmat pasti. Jadi aku ini ya punya waktu, punya duit, Gas. ada teman jalan di jalan, nggak ada yang nggak maksain, nggak ada duit nggak maksain itu. Harus imutnya tadi. Terus Ya pokoknya aku nggak maksain buat ini karena itu perjalanan jauh, apalagi kita jalan sama temen, jangan sampai repotin temen. tapi pernah nggak sih kayak naik gunung itu misalkan kayak kamu bertiga waktu itu ada teman kamu yang nggak kuat naik, respon kamu bakal ninggalin dia di situ atau nyuruh dia di situ atau maksain dia ikut kamu atau kamu yang turun sama dia kalau misalnya dia benar-benar nggak kuat nih? Ya aku tanya sama dia gimana, Posisi yang nggak kuat kamu rela gitu? tetep aku tanya sama dia, tetep aku tanya gimana, lanjut apa istirahat dulu apa turun. Enggak, misalkan dia udah punya keputusan turun, Dia minta pesan turun, kamu kayak ya udah turun. buang-buang duit gitu. Ya turun, ya tinggal turun. Ya kan kamu belum naik misalkan gitu. Ya gunung nggak pindah kemana-mana. Berarti nggak boleh egois ya. Ya pasti lah, pastilah. Takut aku. Takut apa? Kalau nggak kuat, duit udah dikeluarin, belum nyampe puncak. Ya itu waktu kemarin, waktu tahun berapa aku lupa, pas waktu naik Slamet aku ring-ringan itu udah di ya sekitar 2 jaman lagi lah mau nyampe puncak. Ring-ringan apa? Ring-ringannya itu jadi puncaknya udah agak siang. Iya kesiangan. Iya, udah capek, udah susah ngambil libur, Iya. terus mikirin bis dapat nggak nih, soalnya kan besoknya aku langsung kerja. Oh iya. Dia bikin ya turun apa lanjut nih, ini kalau lanjut waktunya keburu nggak dapat bis nggak nih ntar pulang. Capek pasti, udah pasti. Pasti kalau capek pasti marah-marah. Siapa? Iya orang. Aku enggak, aku lagi lapar marah-marah. terus akhirnya nggak jadi muncak gara-gara muncak tetap cuman di iya tapi di puncak nggak lama, foto udah turun gitu doang, nggak guna. Iya nggak guna kan pendaki orang naik gunung, nggak ada menikmati sehari gitu, menginap dulu menikmati. yang nginep ya dateng nginep di area camp ya maksudnya di sana tuh berjam-jam aja dulu menikmati suasana itu, cuma habis foto-foto langsung pulang. Ya tergantung lah dari tipe gunungnya, kan ada yang nggak boleh terlalu lama di puncak karena ya iya karena kayak Ciremai itu belum nyampe puncak belerang itu apa, jadi ada kayak zat beracun gitu. Ada yang nggak boleh terlalu lama juga, ada jam-jamnya, jam sekian nggak boleh puncak
gitu. Jadi nggak sembarangan, harus tahu setiap mau naik gunung apa nih, cari tahu dulu gunungnya, mau dari treknya, dari rute kita dari rumah Nah. ke sononya. Masalah trek paling susah, trek ke gunung apa dari Tipenya ya perjalanan treknya. kalau aku itu berpasir Sebab ya, merbabu aku lagi keluar Solo, jalur Solo ya lumayan berat. itu paling capek. Paling capek Heeh. paling capek itu Oh ada lagi berarti. semua lah, semua naik gunung Kan lah. ada yang benar-benar ini treknya terlalu nukik. Sindoro Sindoro gitu. enggak nukik, jadi dia tuh aku naik musim panas tuh gersang banget, naik nih udah tanjakan, dikira ini udah puncak nih, ternyata Masih ada lagi. itu sampai 6 kali kalau nggak salah. Ini punya pengalaman, saya hampir mati dulu di Sindoro. Kenapa? Dari rumah berdua doang. Heeh. Itu lagi kalau nggak salah Agustus gitu. Pokoknya lagi bulan-bulan kemerdekaan gitu. Ya kan? Niatnya mau ngibarin bendera Di ya atas kan. puncak gunung lah ya. Iya. Terus Kagak punya bendera merah putih. Bangsa orang Indonesia nggak punya bendera merah putih kan bajingan kan. Tahu nggak aku sama temen aku berdua pas mau berangkat ngambil bendera orang, bendera tetangga. terus itu yang diajak naik itu teman tetangga ya? Tetangga masih satu RT. Yang aku ambil benderanya juga satu RT. Terus Ambil aja berdua sama dia, udah berangkat. Di bis ada pendaki lain nih 3 orang nih. Jadi selama perjalanan dari Jakarta ke Wonosobo kagak ngobrol nggak apa. Aku cuma ngobrol sama temen aku, dia ya bertiga. Dia pas turun di Mendolo baru nanya ngobrol mau naik mana bang, Sindoro sama. Yaudah bareng, akhirnya bareng udah tuh berlima sampai masak makan ngecamp sama dia. Iya berlima naik dah tuh muncakin pas udah nginap di area camp. Berlima muncakin cuma bawa pembekalan ini doang, Minim banget, aqua doang, air putih doang seliter. untuk berdua berlima iya. Terus akhirnya ya kehausan lah pas nyampe puncak. nutur tau kan nutur? entah. Iya itu sedikit kumpulin yang penuh. Belum Emang nyampe di sana nggak ada mata air nggak ada. Jadi jalan juga awalnya berlima lancar, yang 3 duluan udah. Aku berdua, tapi bukan sama temen satu RT aku. Sama yang 3 baru itu kenal. tukeran. Dia baru kenal, tapi aku berdua paling makan. Tahu nggak saking hausnya, lelahnya dia, capeknya, mimisan keluar darah dari hidung karena kering kan, dehidrasi. Itu air itu belum nyampe puncak air udah habis. Terus dia bilang, udah bang duluan aja nyusul yang lain. Kagak bang, gue bilang gitu. Udah yuk, mau nyantai dulu nyantai, mau turunnya ayo kita berdua ke tenda, biarin yang lain kalau nyantain. Akhirnya dia udah ayo bang muncakin aja jalan pelan-pelan. Ya bareng sama aku berdua, walaupun aku sebenarnya bisa aja ninggalin. Ya keadaan dia kan udah ini banget, udah lemah, udah mimisan. Akhirnya puncak semua berlima. sampai puncak baru deh. Sampai puncak tuh turun habis mintain air, habis juga belum nyampe tenda lagi. Nah itu udah keliengan, udah pokoknya udah parah deh, bener-bener udah di ujung tuh, ujung maut serius. Terus bisa survive gimana? Ya pelan-pelan aja,
pokoknya 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Padahal turun, kalau turun kan tinggal gitu karena saking dalamnya. Akhirnya yang masih agak kuat duluan dia, buat mendaya. bukan buat udah di tenda nyiapin makan gitu. Aku sama yang misalnya itu masih terakhir gitu. Akhirnya udah nyampe, alhamdulillah selamat semua. Jadi situ baru bisa makan minum gitu. Jadi makanya naik gunung tuh harus bisa memprediksi pembekalan buat berapa Kalau orang, kelebihannya apa sayang tenaga dibajir udah berat tapi nggak dihabisin. Kalau kekurangan ya susah belinya di mana lagi itu, jadi harus pindah-pindah memprediksi. Aduh alat liar itu itu pengalaman di Sindoro. Itu pendakian kedua di Sindoro. Yang pertama nggak muncak, yang kedua muncak tapi kehabisan perbekalan. Nah yang pengalaman pertama tuh niatnya take off, jadi naik sampai puncak langsung turun, jadi kagak bikin tenda. Dan situ salah prediksi, jam 2 baru nyampe area camp, keadaannya kabut, pandangan cuma berapa meter. Akhirnya udah turun ke puncak. Emang paling bener sih tiduran di rumah. Enggak, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, dimanapun kita harus apa namanya Udah lanjut. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus apa itu, explore diri kita lebih dalam. Ya apa survive. Iya, susah banget sih. Survive. Kita harus survive. Jangan super ya. Ya betul, babalu. Kita harus survive keluar dari zona nyaman. Kita harus berbaur sama orang-orang yang asing untuk mengetahui karakternya. Naik gunung contohnya, di situ kita bisa menilai diri kita, bisa menilai karakter orang, yaitu bagaimana egois atau enggak, peduli atau enggak, dan menilai diri kita juga gimana, egoisnya kuat enggak, gampang nyerang enggak. Itu fungsinya naik gunung sebenarnya. Jadi bukan sekedar hahaha hihi foto. Ini pulangnya agak jauh, kayaknya nanti perlu dituntun ya, nggak bisa survive. Baru diomong. Ini lagi nggak banyak apalagi. Dulu lumayan tuh 33 menit aku nanya. dulu nggak pulang. Apalagi dong, nanya apa lagi? Udah. Ya udah kalau udah gitu. Lamaan ya mikir. Cukup sekian podcast kali ini. Keluarga sana dong. Nah, cukup sekian cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak podcast kamu sudah menjadi narasumber. Ya kurang lebihnya cerita aku, pengalaman aku apa yang bisa dibagikan. Ya kurang lebihnya ya minta maaf. Ada tips-tips nggak untuk para pendakian? Tips ya kalau buat
aku ini bukan pendaki. Pendaki pemula misalkan. Kalau buat pemula ya ini sih, mau naik gunung apa, cari tahu, yang aku bilang gitu, cari tahu gunungnya tipenya apa, treknya kayak apa, rutenya, terus olahraga, persiapin fisik, persiapin mental, karena paling utama tuh Mental. musuhnya naik gunung cuaca. Oh, Cuacanya bisa berubah-ubah, bisa badai ya. bisa badai, berkabut, jadi harus pintar juga membaca ini rutenya pendakian. Jangan ditutup dulu deh. Jangan ditutup dulu. Nanti di skip potong. Ya mau nah. Ada yang ketinggalan. Tips buat menghindari badai misalkan harus kuat-kuat apa kayak Ya, bukan badai itu nggak bisa dihindari. bukan bisa dihindari sih, kayak lebih tepatnya cara mengatasinya, memposisikan diri kita di saat badai, apalagi badai itu kan lebih ke yang nggak kuat hipo. Gimana tipsnya untuk mengatasi nggak hipo gitu ya. Mengatasi cuaca mungkin maksud kamu. Mungkin kalau mengatasi cuaca nggak bisa lah ya, nggak bisa mengatur. bukan bukan mengatasi, bukan mengatur gitu loh, tapi apa ya namanya sih, dia menjaga-jaga gitu loh. Iya, Ya kan maksud kamu, iya menjaga biar nggak hipo iya. pas lagi cuaca buruk. Ya itu yang aku bilang, persiapan sebelum naik, persiapan fisik, pembekalan juga, jangan ya bawahnya yang hangat-hangat, jahe begitu, ya minum jahe, jangan bagi perut kosong Naik. bukan naik, malah minumnya kayak kopi, yang minuman bersoda, ngadepin cuaca yang lagi buruk, dia tumbang. Nah sebisa mungkin kalau lagi keadaan hujan di trek jalan, pas sudah nyampe tenda, usahain semua yang diganti pakai yang basah, jangan sampai tetap dipakai. Nah itu penyebab bikin hipo. Cukup sekian. Udah. Ya udah, aku juga capek ngomong dulu sampai mulut berbusa. Cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih saya yang udah jadi narasumber dadakan aku. Next video kita mau wawancara yang lain mungkin ya. Ya, di lain kesempatan mau wawancarai temen kamu. Kalau ada waktu. Ya, teman kamu kan ada banyak yang pendaki, siapa tahu ada yang mau mampir ke podcast aku, ya kan? Nah, podcastnya langsung di alam kayak gini. Dapat duit nggak narasumbernya? Aduh, dapat transport, makan. Oke, kalau gitu. Transport dan makan. Ini kita lagi di Curug Pasir Lengit. Ini view-nya bagus banget, guys. Cukup sekian podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Obul. Allahu Akbar.